Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi, saya Putra Andika Siagian akan membawakan Markombur. Kali ini saya dengan pasangan saya yang sangat saya tunggu-tunggu ini, selalu berpasangan harusnya ya. Setelah berapa minggu Iya, kemudian setelah ya. berapa dekade muncul kembali dan berpasangan dengan saya ya. Siapa dia dari sebelah sana, silakan. Oke, bersama saya Nur Hasana tentunya. Kali ini kita senang sekali ya karena pembahasan ini karena yang paling ditunggu-tunggu nih Bang. Karena tentunya bulan depan kita merayakan Raya Haji ya. Iya, Lebaran Haji. Jadi bersinggungan ya. Tapi jangan bahas motong-motong kurban dulu Iya, Bang. soalnya tadi kuat kali ke abang ya. Abang kalau Lebaran Haji memang langsung Langsung motong-motong menyembunyikan rendang. diri. Nanti salah potong takutnya Iya, ya kan. ditangkap orang tuh pula ya kan, takbir orang tuh. Allahu Akbar. Tapi enggak Bang, kali ini tema kita sangat luar biasa yaitu persiapan jemaah calon haji perempuan. Ini Wih. menarik sekali nih Bang Putra. Jemaah itu kan ada yang laki-laki, Ada yang perempuan, ada yang perempuan. Ya, cuman dua jenis itu aja ya, nggak Kalau ada. lebih dari itu Nggak bisa dipertanyakan. dipertanyakan. Nah, kita bahas tentang yang perempuan ini ya. Kita sudah hadir ada dua narasumber senior-senior kita, orang-orang tua kita yang Masya Allah. hadir di Ini sini. senang sekali ya Bang rasanya ya. Ini- Kapan kita menyusul mereka? Iya, ya kan, menyusul ke rahmatullah atau Baitullah ya. Baitullah lebih Kok tepatnya. ke rahmatullah. Di sebelahnya sana ada siapa? Tentunya di samping Hasanah sudah ada Umi Hajah Alia Rahmayani, SAG SPDI. Selamat datang Umi. Masya Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Iya. shining, shimmering, splendid. Oh. Aduh, Saya pikir dingin tadi gitu Bang Umi lihatnya. pipi gitu Umi ya. pipi. Jamaah. Iya, oh jamaah itulah. Gitu ya. Ibu Umi Alia lah kita panggil Umi Alia ya. ya, Masya sering Allah. disapa Sebelah Umi abang Alia. ini ada Bapak Dr. Andus Haji Sangkot Saragih, ya kan? Selaku Ketua Forum KBIHU Kota Medan. Itulah kok belum berangkat haji ya kan? Iya. Mulai Ini bermerepet kode ya. sebenarnya Bang. Iya. Setelah ini curiga, pasti diberangkatkan Daftar haji. Iya. Daftar. Minimal jadi petugas haji. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Apa kabar Pak Haji? Siap, alhamdulillah sehat. Masya Allah, sehat ya? sehat. Alhamdulillah, udah apa namanya, sudah berulang kali nampaknya Pak Haji ini Allah pengalaman. merahmati begitu. Allah merahmati ya, Masya Allah. Baik haji maupun umroh. Oh, Masya mantap Allah. kali. Saya Kita doakan satu lah. pun belum ya Bang? Iya, mudah-mudahan saya bisa Menyusul. Oh, menyusul ya. Saya bukan Yang menyusul. penting banyak baca surah Inna Anzalnahu. Oh, amalannya itu ya. Kemudian surah Alam Nasroh. Alam Kalau nasyurah. belum juga berangkat, surat Tanah. Oh, gadekan gitu. Untuk ambil porsi Aduh, haji. bisa aja Pak Haji. Pak Haji ya ini kan? jago nih. Karena satu kampung dengan abang Iya, dari Tanjung Balai cocok, Asahan. 11-12 ya Makanya kan? ini bahaya nih kok dipanjangkan nanti. Ya silakan sana pertanyaannya. Berbicara tentang persiapan calon haji juga nih ya, jemaah calon haji nih. Sudah sampai mana nih? Karena kebetulan hari ini sudah mulai berkumpul Masuk. ya, masuk dan Iya. besok tuh diberangkatkan saya Kloter dengar. 1. Kloter Masya 1. Allah, oh, sudah langsung berangkat ke Kloter 1 ya? Iya. Hari ini masuk asrama. Dijelaskan, Umi? Oh, silakan Baik, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau persiapan jemaah sebelum berangkat, sebenarnya kita selaku KBIH, karena Umi juga di Multazam, Ustadz Haji Sangkot juga di Al Mukarromah, itu persiapan sebelum keberangkatan sudah alhamdulillah 6 bulan kurang lebih itu. Oh. Paling cepat tuh 6 bulan kita sudah melakukan Prepare, pelaksanaan iya manasik lah dalam arti kata ya. Manasik, oh. Jadi persiapan secara fisik sudah kita sampai ke jemaah, sampai dengan ibadah-ibadahnya apa yang mau kita buat nanti selama di tanah suci. Oke. Nah, terkhusus untuk yang perempuan, kadang kan persiapan berangkat ini jemaah bertanya 40 hari waktu itu Umi apa 40 pakaian ini pertama Iya. pakaian Itu kan kalau sering perempuan pasti dipertanyakan pakaian ya. iya. Luar biasa. Oh, gimana baju Mau di sana? konser atau mau gitu. ibadah itu ceritanya gitu ya kan? Itu dia kan. Nah, macam mana ini 40 hari bajunya berapa banyak? Kalau perempuan pasti salah satunya itu. Ribet ya. Nah, jadi di samping persiapan ibadah sudah kita tekankan, pastilah jemaah juga persiapkan apa kondisi nanti di sana baik di Madinah maupun di Mekah. Vaksin-vaksin ya. Iya, yang pertama itu pasti dokumennya kan kita Dokumen, siapkan dari ya. paspor, dari vaksin yang sekarang peraturan pemerintah kan sampai 1, 2 dan booster ya. Oke. Jadi persiapkan. Kemudian ya kalau urusan visa, kalau travel tuh visa kan pasti travelnya gitu ya. yang ngurus Tapi kalau haji itu pasti langsung ke Kementerian Agama. Kementerian Agama yang langsung Itu yang handle. pertama sekali untuk persiapan jemaah. Untuk pelunasan kan saya dengar masih ada Iya, yang belum. alhamdulillah ini kan kemarin cadangan, masya Allah ya hari Jumat kemarin itu sudah ditambah lagi nih kuota haji Indonesia Luar sebenarnya biasa kan. ya. Nah, dulu ditambah kuota haji Indonesia bahkan jemaah cadangan yang kemarin was-was ini kami berangkat tidak ya. gitu. Iya, karena Udah sempat ada dilunasi. penundaan. Ya. Bener, udah dilunasi tapi nggak berangkat gimana ini gitu. Alhamdulillah semua kemarin
cadangan di Kota Medan lah terutama itu 300 orang masuk semua Masuk alhamdulillah. ya. Berangkat untuk haji tahun ini. Berarti yang nggak ada protes lagi ya. Kita mau protes, saya belum bayar kok belum berangkat. Bukan udah Memang. bayar, kok nggak bakal berangkat. Nah itu Bang, ya. kalau belum berangkat, kalau belum belum bayar, bayar, tapi udah berangkat, itu Iya. dipertanyakan ya. Itu yang Nah kita ke Pak Haji Sangkot sendiri, Pak Haji. Ya. Pak Haji ini kan kita bahas tentang jemaah calon haji yang perempuan ya kan. Mungkin di luar sana ada ketakutan-ketakutan ini kan yang saya dengarkan. Mungkin di sana itu nanti cuacanya, capek berjalannya. Jadi kadang-kadang kan jemaah haji kita ini justru yang wanita itu yang banyak 70 tahun atau 60 tahun ke atas. ya, Itu bagaimana bisa Pak Haji kita dikategorikan yang udah menyikapi lansia ya. itu gitu. Salah satu hal harus semangat. Semangat. Karena Ya? bagaimanapun haji ini kan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kalaupun umpamanya nanti ada kesulitan-kesulitan, itu kan sifatnya insidental, nggak bisa direncanakan. Dan bukan direncanakan dari mulai apa di Indonesia kan. Ini Aku nanti udah ada. tua, nanti aku bakal disorong, jangan. Aku Jangan. udah tua, bakal tak tahan cuaca, jangan. Jangan ya. Jadi dari sini siap aja berangkat, karena kita ke sana dalam undangan Allah, Yes. ya kan? Sedangkan kita aja bertamu, pandai kita mengurus tamu kita. Iya, apalagi Allah. Apalagi gitu. Allah. Yes, sedap. Tentu lebih pintar mengurus tamunya. Gitu. Jadi harus semangat, Pak Haji Semangat, ya. jadi optimis. Jadi bangun sebuah Mental ya, mental, sebuah keinginan dan cita-cita bahwa haji pasti bisa kukerjakan. Jangan ketakutan dengan ini banyak haji lansia di sana nanti panas, jamaahnya padat, ini Iya. full. Nanti keinjek-injek Iya. kita kecil katanya kan. Saya nggak bisa jalan. Iya, kita kan jemaah haji yang paling imut-imut. Iya. Karena hakikatnya kalau perkara tempat, setiap orang kan wajib dapat tempat sebesar dirinya. Iya, iya. Jadi haknya Iya, betul jadi ya. haknya Ya, wajib. dimanapun dia berada. Kan Walaupun sholatnya miring gini ya kan, ada kalau tapi nggak dia muat. wajib dapat tempat Wajib sebesar dapat dirinya. tempat sebesar dirinya. Ya kan? Heeh. Nah, dari sisi kesehatan, pemerintah luar biasa persiapannya. Masya Allah. Dalam rangka mengurusi jamaah ini. Mulai dari pemeriksaan kesehatan awal di puskesmas, pemeriksaan kedua di rumah sakit rujukan, sampai pemberian obat. Siang ini kami masih menyelenggarakan manasik haji khusus untuk lansia-lansia di Rumah Sakit Haji Medan. Mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang tadi. Lansia- Besarnya perhatian pemerintah dalam rangka mempersiapkan jamaah ini supaya siap. Yang terbaik. Iya. ya, bukan yang terbaik. Belum lagi yang menyertai. Dek, menyertai jamaah itu 3 tim kesehatan. Oh, gitu. Dokter dan 2 perawat. Belum lagi persiapan obat-obatan. Itu persiapan pemerintah. Kami selaku KBIH, ya itu terus melakukan pembinaan, motivasi, semangat untuk tidak, ya bangunlah sifat optimis tadi bahwa aku bisa. Kenapa? Karena Allah yang mengundangku. Nah, gitu. Jadi, Berjumpa ya ke Baitullah ya. iya. Jadi Saya panggilan kita- merinding ini nampaknya. Gimana Pak Haji? Jadi kalau menurut saya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah calon haji yang insya Allah akan berangkat dan hari ini mulai besok akan terbang ke Madinah, bangunlah sikap percaya diri bahwa pasti bisa. Nah, pasti bisa. Pasti. Kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat insidental, sulit, itu ada solusinya. Ada solusinya. Oke. Nah, baik itu oleh petugas yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu para jamaah ini, maupun porsi yang disiapkan pemerintah. Haji ini tagline yang kita usung adalah Haji Ramah Lansia. Wih, mereka. Nah ini ramah jadi lansia. para lansia itu sudah merasa terlindungi nih Jauh ya, ini, dengan dari tajuk tagline itu pada aja hari udah ini, ya. begitu memberikan semangat. Semangat ya. Belum Pak. lagi kepada kami KBIH, baik itu dipesankan melalui Zoom, dipesankan melalui surat, dipesankan melalui manasik-manasik untuk bersikap ramah, tegur sapa yang bagus, membuat mereka semangat, dan kami dilarang betul untuk menakut-nakuti. Kadang-kadang kan ada, ini Bu, ini doanya, ini bacaannya, ini doanya, ini doanya. Nah, padahal di haji ini tak ada bacaan yang wajib, yang Oke. ada kerja. Mana terhafal mereka. Oh, dia apa ya ibadahnya itu? Fisik. Fisik. Fisik, bukan ibadah bacaan. Nah, maka di KBIH ini kan untuk membangun sebuah institusi KBIH itu kan bukan main persyaratannya. Mulai dari ada pembimbing yang bersertifikat, lembaganya mesti terakte notaris, mendapat izin dari Menkumham. Kami disertifikasi per 3 tahun. Agar supaya apa? Agar supaya haji ini bisa terkonek. Di haji ini paling tidak ada 3 hal yang tersambung. Pertama, yang pertama aturan pemerintah, regulasi. Ada regulasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Jadi si ustadz yang akan memberikan bimbingan itu mesti berilmu di bidangnya. Tidak hanya sekedar karena pernah dia pergi haji.
Nah, yang ketiga baru pengalaman. Pengalaman. Ya, iya. pengalaman. Jadi dia tak bisa hanya bercerita, oh kami dulu. Iya. Ya kan? Haji dari zaman dulu berubah. Oh, Berarti Berubah. dia tidak tetap ya Pak ya. Keadaan berubah. keadaannya. Dinamis berarti. Iya, dinamis. Jadi Lagi semenjak makanya dibangun kan masjid itu macam ya, kami kan sebagai besar. pembimbing-pembimbing ini minimal mesti tiap bulan. Yang Wih, tiap tahun itu wajib. Masya Supaya kami tahu bagaimana Perubahan-perubahan yang ada. pelaksanaan haji 2022. Oh, berarti di sana situasi kondisional Iya. ya? Oke, kondisional sana. Apalagi sekarang kan keadaan ini terus nih, pembangunan terus. Apalagi di Mekah. Pembangunan ya? Pelebaran Masjidil Haram. Iya, makin lebar saya Makin tengok itu. besar. Terowongan Mina. Iya, terowongannya. Jadi yang jamaah ini kita berikan semangat dan mereka harus membangun optimis, percaya diri, bisa melakukan tanpa harus bantuan orang lain. Tanpa bantuan. Jadi Iya kan? mandiri Iya, secara pribadi. harus semangat. Gitu deh. Jadi bebanilah, janganlah dibebani mereka dengan hal-hal yang tak terbawanya. Suruh Iya. menghafal doa, menghafal ini. Malah Jadi nanti terbeban ya. Iya, malah nanti dia bukan fokus ke kesehatannya, bukan fokus ke barang-barang yang mau dibawa ya, Down mentalnya duluan. iya, baca ngapal doa ya dia. Apalagi sekarang ini kan jemaah ini, kemarin tuh kan yang lalu-lalu peraturan ada pendamping ya kan. Tahun ini tidak ada pendamping. Oh, kenapa bisa berubah gitu? Iya, tidak ada pendampingan, inilah dimintakan sama kita sama KBKBH ini supaya untuk seperti Ustaz Sangko tadi bilang, ramah lansia tadi. Walaupun tidak ikut pasangannya, misalnya dia mengajukan istri yang berangkat, suami tidak berangkat gitu ya. Nah, itu kita harus tekankan. Jangan karena gara-gara bapak tidak ikut atau ibu tidak ikut atau anak sebagai pendamping tidak ikut, jadi takutan begitu. Nah, itu yang kita tanamkan sama jemaah. Dulu tahun-tahun sebelum-sebelumnya? Bisa diajukan gitu ya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kemenak. Oke. Jadi tahun ini sama sekali tidak ada. Sama sekali nggak wajib pendamping itu. Iya. Tapi pemerintah menyiapkan porsi petugas untuk melayani ini. Dari sisi pendampingan oke, karena mungkin banyak juga hal-hal yang dijaga. Tapi dari sisi kuota ditambah porsi untuk pembimbing yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk mendampingi. Nah, sejauh mana pembimbing ini bisa efektif dalam Nah, rangka iya. mengurusi jamaah, ini kan relatif, nggak ada ukuran. Nah, apakah mulai dari hotel ke masjid atau sampai di masjid atau dari hotel sampai ke kamar-kamar? Ini kan sangat relatif sekali kan. Oh, Nah, gitu. Dinamis dia Dinamis ya, bisa dia. berubah-berubah. Jadi, sifatnya pun terus sejauh mana jamaah itu membutuhkan bantuan. Nah, janganlah bayangkan tadi ibu-ibu lumpuh yang tak bisa bergerak lagi, itu kan mestinya juga harus ditunda untuk dia berangkat kalau memang dia tidak bisa. Betul. Gitu. Iya. Makanya persiapan jemaah itu salah satunya adalah kesehatan. Oh, itu Jadi memang ada nomor satu dicek ya Iya, Umi ya. makanya adanya istitoah, kemampuan secara kesehatan buat jemaah. Nah, makanya itu kerjasama dengan Departemen Kesehatan. Kalau memang hanya sekedar jemaah itu hanya sakit gula misalnya, atau ada penyakit yang tidak terlalu mengkhawatirkan, insya Allah dia tetap berangkat. Kalau dulu penyakit zaman Pak Haji mungkin cuma masuk angin Pak Haji ya. Kok sekarang ada asam urat, Untuk kolesterol. perpindahan dari suhu tubuh dari sini ke sana Ya, itu ada suhu penyakit udara, kulit ya. atau semacamnya itu ada kira-kira Umi? Alhamdulillah kalau kondisi Saudi sekarang itu tidak jauh beda dengan kita di Indonesia. Oh, panasnya ya. Apalagi sekarang ini kondisinya musim 40. 40 derajat. Banget ya. Di sana. Jadi kebetulan kami juga baru kembali dari Tanah Suci kemarin di Ramadan, itu kondisi memang panas. Tapi panas di sana pasti berbeda dengan panas kita di sini gitu ya. Ada ibadahnya ya kan. Ya betul, Pasti sana ada bedanya di situ, ibadahnya. gitu. Sekali sholat di sana berapa kali Pak Ustadz? Jadi kalau kita Amalannya, kan? sekali sembahyang di Masjidil Haram, sekali kita dapat berjamaah di situ sama pahalanya 100.000 kali di Medan. Oh, Wih, Masya Allah. Kalau bisa lah kita kalkulasi lantas kita rekap lah ya misalnya. rekap lah. Ya, sekali sembahyang dan bertinggalan di Medan itu tutup lah itu sekali. Tutup lah sekali gas di situ ya kan. Nah, apalagi ya kan. Allah siapkan itu untuk menutupi kekurangan itu. Nampaknya saya bakalan cepat nih umroh nih. Pokoknya yang beruntung ke sana itu orang yang banyak dosanya lah. Oh. Itu yang beruntung ke sana. Karena begitu dia sampai ke sana, Banyak ya ampunnya Allah dosanya. Oh gitu, Kan begitu itu kan sampai. janji Tuhan kan. Yang hadir ke Arafah itu ada dua keistimewaan diberikan Allah. Yang pertama diampuni dosanya, yang kedua dikabulkan doanya.
Masya Allah. Nah, makanya orang yang beruntung ke sana orang yang banyak dosa. Iya. Ya kan, kalau Saya macam-macam kau tak banyak dosa. janganlah bilang begitu, Pak Haji. Banyak juga ini pertabungan ya kan. Ada juga Ustadz bercakap ya kan, kalau kita mau daftar, belum lagi, Belum, ada panggilan Oh, gitu. belum ada panggilan. Sebenarnya itu kalimat kayak gitu tuh sebenarnya Itu apa? doa itu, panggilan Oh, apa doa. maksudnya? Panggilan apa ini? Panggilan KPK atau panggilan apa? Makanya Karena kan ada dalam kayak hidup gitu ini kan. ada 3 panggilan. Ah, ini sedap Pertama nih. panggilan ajan, Oke. Harus segera ya Ustadz. kedua panggilan Allah, Ya Allah, ke Baitullah. ketiga panggilan malaikat maut. Iya. Habis. Habis. Tinggal pilih yang mana. Tinggal pilih mau dipanggil yang mana ya kan. Tinggal Pertama diselesaikan. panggilan azan, yang kedua panggilan Allah ke Baitullah, inilah haji. Ya sini ya kan. Yang ketiga itulah. Masya Allah. Panggilan Tapi malaikat. memang Indonesia ditambah saya dengar kuotanya dan untuk Medan dapat 300. Iya, yang Jemaah kemarin yang cadangan. terakhir ya, kuota tambahan kita itu yang cadangan. Cadangan. Cadangan yang sudah pelunasan haji. Tapi dia masih menunggu Iya, ya. Harusnya masih dia enggak tahun ya, depan. gitu ya. Nah, tapi dia karena memang ditambah kuotanya ditarik lah ya. Iya, ditariklah di akhirnya. Alhamdulillah terangkat semua. Kuota kita penuh. Kuota penuh, Masya Allah. Iya, luar biasa pemirsa. Seneng banget denger Seru emang ya kan ya. Dan Sana. peluang untuk haji ini tetap mysterious problem. Iya, Tidak misteri bisa apa? dibilang harus menunggu sekian Nggak tahun. bisa, belum tentu ya. Banyak yang tahun ini baru seminggu berniat berangkat. Baik. Karena kebetulan ada persoalan, ada regulasi. Baik, Ada baik. regulasi pemerintah yang membuat orang seminggu setelah ingin minggu depannya berangkat. Baik, ini seru nih. Nanti kita bahas tentang itu ya kan. Ini penasaran ya, Penasaran kan? kita karena kita Penasaran mau ya. kombrek dulu, ada yang mau lewat dulu ya kan. Luar biasa pemirsa ya. Oke. Ini dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya lah. Sebulan sekali ke sana. Iya. Ah, Apa ah. nggak iri ya dengarnya Iya, ya kan? macam udah mau ke apa aja, kemana ke Belawan aja sebulan sekali ya kan. Dekat pemirsa. Baik. Rutinitas ya. Ini Luar kita biasa akan sekali. dengarkan lagu dari band kita ya. Mei sudah siap? Udah Masya cantik Allah, Mei, Masya luar biasa Allah. sekali, Ukti Kak Mei. Mei, ya kan? Silakan Mei. Ya kembali lagi pemirsa ya dengan tema persiapan jemaah calon haji perempuan. Iya, labbaik Allahumma labbaik. Masya Ya kan? Allah. Itu kok lagunya orang Jawa. Kok lagu orang Medan cuma labbaik Allahumma labbaik. Lebih lantang lagi Lebih ya. lantang, ya. Kok sama jemaah Medan begitu labbaik Allah tidur dia ngantuk dia ya kan. Oke, Silakan ini tadi sana. sempat ada terjeda nih ya pernyataan dari Pak Haji nih. Boleh disambungkan lagi Pak Haji? Ya, kegiatan kita ini kan membimbing jamaah haji ini kan mulai dari memotivasi, ya kan, memberikan ilmu pengetahuan, memperkenalkan kepada mereka dan menjelaskan regulasi pemerintah. Macam saya bilang tadi, ada regulasi pemerintah yang membuat orang begitu dia mau pergi haji, seminggu kemudian bisa melunasi, seminggu kemudian dia bisa berangkat haji. Iya. Ada regulasinya. Wah, Nah, kan itu kan. keren banget nih. Memang kun payakun ya kan. Iya. Kalau Jadilah sudah- maka Iya, jadilah. kalau gitu sudah ya. diundang ya kan. Iya, makanya tetap haji ini mysterious problem. Mysterious problem. Iya. Seperti konser Coldplay juga. Wah. Salah satu contoh ya, memindahkan jamaah haji, memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia sebanyak 230.000 orang, Wih, itu cuma 25 hari. Ngeri. 25 hari. Memindahkan 230.000 itu cuma 25 hari. Begitu nanti sampai di Mekah, memindahkan jamaah haji tahun ini mencapai 3 juta orang. Oke. Dari Mekah ke Arafah, 3 juta orang pindah, itu hanya butuh waktu 20 jam. Oh, Ya mungkin kalau tanpa kekuasaan dan kebesaran Tuhan. iya betul. Pasti ada Iya, faktor X itu ya. pasti. Jadi yang tua, yang sakit ini, jangan sedih. Nah, jangan bayangkan dia tak bisa. Berapa banyak orang dari sini tak bisa jalan, sakit, tapi ternyata di sana nanti Sampai sana. dia Bisa lebih nih. sehat, lebih super dari kita lagi. Niatnya tadi Mungkin ya Pak. Allah memberikan pertolongan. Dan yang paling kuat biasanya Umi, emak-emak ini. Iya. Kalau emak-emak ini dia beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak, Bapak-bapak udah langsung, alah tak bisa aku sakit. Kalau emak ini diterjang aja, ramai pun orang yang Apa terjang peduli aja. dia kan. Dan memang jemaah wanita tuh lebih banyak daripada Lebih banyak ya? laki-laki. Oh lebih banyak, berapa Lebih banyak. persen? Kalau kita di Multazam ini dari 257 orang tahun ini, itu
65% perempuan. Perempuan ya. Gitu. Perempuan, mak-mak semua. Iya. Dan yang lansia itu 40%. Oh, 40% Di lansia. atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Rata-rata di bawah. Iya, disinilah perlunya kita selaku pelaksana mitra kerja dari Kementerian Agama untuk membimbing dan membantu jemaah ini secara langsung. Jadi selama proses di Madinah di Mekah ini nanti disinilah jemaah itu dapat merasakan. Bimbing ya. Nah, kalau selama ini mungkin kalau hanya bimbingan manasik gitu secara teori ya, praktek di lapangan. Nanti sewaktu nanti sampai di sana mereka nanti akan melihat yang disampaikan oleh KBIH itu ya ini dia bahwasanya kita itu harus ramah lansia tadi. Iya. Kita bantu dia kan gitu, kita bantu jemaah ini. Dan banyak petugas-petugas haji yang sudah ditentukan oleh pemerintah di samping ada pembimbing yang 5 orang tadi, ada dokter, ada paramedis, ada Perawat, TKI, TPI, ya. dan di situ ada PHD, pembimbing haji daerah yang diutus oleh pemerintah. Jadi cukup banyak harus yang mendampingin membantu. Iya, untuk Cukup banyak yang jemaah-jemaah membantu kita ya. ini. Insya Allah. Kemudian gini Umi, saya pernah mendarat di Makassar. Ya kan, pas Apa itu yang pulang membedakan? haji. Si Makassar Mekah nanti ya. Bukan mendarat Makassar gitu kan. Pulang haji saya tengok, ini kok rame-rame. Apa ini? Rupanya emak-emak tuh beli baju macam baju-baju dari Syar'i. bukan ke baju syar'i, baju-baju Abaya. mungkin ya modelnya jilbabnya itu buka itu kan. Kemudian pakai emas Oh, gitu kan. Makassar, iya, Iya, kemarin kan benar, masuk itu kan. benar. Masuk televisi kan saya dengan Itu ciri khas mereka. ciri khas mereka kan. Di kalau tempat kita kan nggak kayak gitu, pulang ngaji langsung terima kasih Allah Istilahnya panjang lebih- umur iya, bisa balik lebih lagi. bersyukur gitu ya Bang ya. Tapi memang Tapi itu budaya mereka. tak pala berbeda itu. Tak boleh Berbeda. Dan saya pikir kalau pulang haji itu lantas menampilkan penampilan yang wah itu cita-cita semua orang. Saya juga. Oh, gitu. Ya, artinya kita udah berniat dari Mekah tuh pulang itu kita bagus, rapi, bagaimana agar supaya disambut oleh keluarga kita mesti setelannya wah itu Berbeda dah. kostum ya, Iya. Di kostum ya. Bisa saja merubah kostumnya. Dan kalau belakangan ini karena kita udah ada batik, mulai dari King Abdul Aziz sampai ke Kuala Namu, sampai ke asrama haji, oke. Tapi sampai di Kuala Namu, itu bertukar langsung. Baju yang dibawa dari sana udah dipersiapkan dalam tas tentengan. Masya Allah langsung. Karena udah di prepare duluan gitu. Baju putih ya Baju biasanya. putih, baju top namanya baju Baju top top. ya. Iya. Oh. Jadi cita-cita semua orang itu untuk tampil berbeda ketika dia mula-mula dilihat oleh keluarganya. Saat berangkat, Iya. saat berangkat. Dan kalau menurut saya itu sebuah dakwah yang bagus. Iya, syiar ya. Iya. Oh, syiar. Sama kemarin itu kan kita dibully. Ini jamaah haji Indonesia terkenal kali selfie di mana-mana kan. Iya. Kalimat itu kan seolah-olah jamaah ini foto-foto kemana-mana. Tapi kalau saya tidak, itu bagus. Karena itu dakwah. Siap. Syiar itu. Semakin banyak di-share-nya, kan semakin banyak orang menonton. Tertarik Iyalah. untuk Bahkan berkunjung saudara-saudara kepada itu. kita tertarik kepada Islam gara-gara menengok itu. Iya. Oh, kayak gini mereka haji itu. Iya, yang penasaran kan jadi muncul niat itu ya. Karena kan beredar apa kan cerita kan kalau kita sujud sholat nanti dilangkah-langkahi lah gitu ya kan. Sulit nanti mau wudhu jauh lah. Beribadah, ya. Ya nggak nyaman lah beribadah karena mungkin orang sana beda attitude sikapnya dengan kita, nggak ramah atau apa. Ternyata dengan adanya itu kok bisa orang itu selfie-selfie kan gitu ya kan. Nah, berarti kan aman gitu ya kan. Jadi cerita-cerita yang tadi itu dilangkah-langkahi, payah ke kamar mandi, itu akan terjawab dengan foto-foto yang dikirim. Karena tak mungkin dikirim orang itu. Ya, kalau dalam keadaan terdesak. Satu lagi Umi, Umi yang kita tanya ini karena ini mengenai emak-emak. Iya. Ada saya dengar dulu kalau jemaah haji perempuan ini rawan diculik. Gimana tuh di taksi Apa terutama. itu di sana keamanannya seperti apa? Boleh Sebenarnya di-share kepada kita sebenarnya itu cerita-cerita dulu ya. Kalau sekarang ini keamanan di Saudi sudah cukup. Bagus. Yang taksi-taksi Cukup pun yang bagus. apa gitu aman. Tidak ada. Oh, nggak Umi ada. bukan apa dari 2003 haji itu sepertinya itu cerita-cerita yang tidak benar begitu. Walaupun Jadi- tidak jadi punya Saudi suami, itu tidak bawa suami kita. Iya. Oh. Dulu Masih aman. awal-awal haji ditakut-takuti nanti kalau naik taksi naik duluan ya, Iya, iya. atau suami duluan Suami ya, duluan. istrinya belakangan, nanti turun taksi istrinya duluan. Sepertinya itu tidak ada gitu. Itu kalimat-kalimat yang menakutin para itulah, jamaah, itulah kita kuatkan sama jemaah. Mungkin dia dapat cerita dari mana-mana. Kita sampaikan ke jemaah bahwasanya itu semua tidak benar. Nah, kita kasih positif thinking kepada kedutaan Saudi, kepada kerajaan Saudi. Bahwasanya masyarakatnya ramah-ramah. Sampai yang polisi-polisi yang katanya poluan-poluan wanita itu katanya ya segala macam lah cerita yang berkembang di masyarakat itu semuanya tidak benar. Baik kok, mereka baik. Aman ya mau. Yang katanya maling itu ya sebenarnya dimanapun ada. Ada Setiap ada copet. kesempatan, ada. peluang ya kan, Semua orang pasti namanya, juga ada timbul ya. Tapi Namanya kalau kejahatan tetap kalau ada. dilihat sama polisi di sana mungkin langsung
diproses juga ya, ditangkap juga itu ya, seperti Iya, itu ya. tapi untuk jemaah haji sepertinya ya itu tidak terlalu kita ini kan nama jemaah lah, jangan ditakut-takuti tadi lah ya. Oke, ya. Insya Allah kita jaga diri kita masing-masing, masalah keuangan, masalah barang, itu memang kita harus waspada, tetap harus ada gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk nanti diculik, nanti dicopet segala macam, ya nggak usah pun di sana, di sini juga begitu kan. Iya, sama. Tapi ini. kalau jamaah haji di sana pasti aman karena bagaimanapun dia pasti di dalam wilayah markaziah itu kalau Madinah. Tapi kalau dia pula keluar dari wilayah itu tadi, ya itu juga memang dilarang dia pergi kemana-mana secara bebas. Pergi sendiri-sendiri Iya, pergi apalagi. sendiri. Oh, pas umroh dia nanti kan ibadah itu kan ada haji, ada umrohnya. Ya Iya, kan itu semua di dalam wilayah. Di lain wilayah juga, kan harus berapa jaraknya itu ya kan. Pokoknya di tempat-tempat yang memang menjadi kunjungan jamaah, misalnya kalau di Mekah, Tan'im misalnya. Oh, Tan'im ya. tingkat pengamanannya luar biasa. Bukan hanya polisi-polisi di situ, intel-intel orang tuh, CCTV di mana-mana. Oke. Makanya relatif aman ya, relatif aman. Sangat aman. Nggak ada cerita-cerita yang anu kan. Kalau kecopetan itu, jamaah ini kalau menurut saya begini, kadang-kadang silapnya dia menyimpan duitnya, saking simpannya. Iya. Dia pun lupa Dia naruh di Dia mana. perlu Pak Dim. Duduk pula lawan sekamar Iya. ya. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri selama keberangkatan itu gimana? Umi? Iya. Jadi kalau untuk jemaah haji ini intinya dia tetaplah dalam koordinasi sesuai panduan yang diberikan oleh KBIH-nya. Ikuti saja apa kata ustadznya, jaga tetap diri masing-masing, terutama barang-barang ya. Barang-barang ya tidak perlu terlalu dipakai untuk ke tanah suci ya. Jangan dibawa ya Jangan kan. dibawa, sekedarnya saja gitu ya. Masalah dana, masalah uang, ya boleh dibawa. Bawa uang ada Apalagi bawa ATM, uang. ATM. Zaman sekarang ini lebih gampang kan? Bawa aja yang digesek gitu ya kan, gak usah bawa uang tunai terlalu Gak usah banyak. bawa cash sana, menerima juga ya. Iya. QR code ya gitu. Iya, keren, QR keren. namanya Kris ya. Kris ya kan. Jadi Kalau untuk sekedarnya. laundry Ada, semua ada juga ya. Semuanya juga ada ya. Nggak terbayang sama saya kalau Saudi tuh emak-emak tuh kaya. nyuci ya kan. Mungkin untuk makanannya sendiri yang Ah, agak Jadi makanannya kalau Umi. untuk makanan ini kan kayak tahun ini kabarnya nih, ini hari ini kan masih kloter 1 nih ya. Kabarnya dikurangi jatah makan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin masanya setelah COVID itu kita dapat makan 3 kali sehari. Infonya nih tahun ini Tetap hanya juga? 2 kali. Ini Oh tambah tetap juga? ya, Tetap, satu, Masya iya. Allah. Nama 3 kali. Tutup 3 kali, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak sekali beli bawa uang gitu ya. Jangan bawa ikan teri apa aja. Ah, ikan boleh teri. juga itu. Oh juga yang ya. bertahan selama berapa hari. Iya, ya yang kan? bertahan. Sartika. Iya, Sartika. Makanya teri kacang. Teri kacang. Ustaz-ustaz itu kan selalu bilang sama jemaah ini, niatkan rasa, samakan ya Allah rasa kita, Oke. samakan ya Allah keadaan, suasana, Cocokkan cuaca di makananku sana, dengan cocokkan. selera. Cocokkan makanan ini dengan seleraku ya Allah. Oh, doanya itu ya kan. Iya. Pokoknya apa yang ngasih cocokkan sama seleraku. Itu katanya kalau kita ngebatin itu kejadian itu benar nggak? Iya. Selalu. Iya. Selalu ya. Masya Allah. Jangan sampai sana nggak ada cabai, yang dicari cabai Iya, sampai cari belacan. cabai. Yang dicari. Jadi saya kalau nanti ngebatin sama sana, pasti saya cari sana. Iya. Aduh, gawat ini. Gawat apa ya dia kan. Apa yang terpikirkan itu yang terlintas jadi ya kejadian gitu. Masya Ya. Allah. Ada Pak Haji yang bilang begini, kalau misalnya kita punya masalah, hutang banyak, keluarga mungkin hancur-hancuran, berangkatlah umroh, berangkatlah haji. Pulang dari sana, ada saja solusi. Benar nggak itu Pak Haji? Yang jelas uang yang kita belanjakan untuk haji ini sama dengan mengutangi Allah. Wa tijaratan lan tabur. Iya, Itu berdagang dengan Allah ya. Itu modal yang produktif. Oke. Makanya Tijarah. yang melunasi kemarin itu nggak berkurang tabungannya. Masya Allah. Begitu dia melunasi haji nggak ada. Merinding loh. Apalagi setelah kembali ke tanah air. Iya. Karena kan doa kita kepada Tuhan, ya Allah murahkan rezekiku. Apalagi kita mengikut doa Nabi, Allahumma rzuqni inda kibari sini. Masya Ya Allah ya Tuhanku, makin tua aku bikinlah makin murah rezekiku. Wah, pulang kemari dalam bahasa Medan meledak-ledak lah. Meledak-ledak lah. Ya. Cair semua ya. Cair, apa yang Cair bisa semua. dicairkan ya. Aman ya kan? Yang mau pergi haji ini aja, udah 2 cerita orang. Udah 10 tahun utangnya itu Ustaz. Didengarnya aku mau pergi haji, dicarinya aku kemarin. Ya habis dibayarnya semua kan. Itulah aku bisa bawa uang sekian. Giliran nak paksa-paksa dia, awak telepon-telepon tak diangkatnya. Jadi rupanya terbayang bapak nih, sempat kau nih pergi haji. Ya kalau balik lagi. Kalau- Kalau tak pulang dia kemana? Aku bayar Gimana utang aku bayar gue. utang gue nih katanya. Iya ya. Jadi itu yang buat Ada cerita lunasin ya. Iya.
Ada cerita itu ya. Bukan lagi Oke. cerita, tapi Iya. memang kejadian ini. Baik, kita mau kombrek lagi nih. Oke. Wah, semakin seru ya. Sedep Aduh, nih ya kan. sedep kali nih cerita. Sekaligus kita apa namanya itu Nambah belajar, ilmu, menambah ilmu bener-bener. ya kan. Doakan ya pemirsa ya, saya dan Asana nanti bisa Nggak hanya kita berdua, Iya, tapi pemirsa yang nonton ya semoga Iya, juga semua diberangkatkan. dimudahkan Nggak oleh- tahun ini, tahun depan. Nggak tahun Amin. depannya, tahun tahun depannya depannya lagi. Insya Allah. Ya. Amin. Insya Ya, baik, Allah. kita lanjutkan. Mei udah siap? Ya, dengan lagu Demi Nafas. Silakan. Ya, baik pemirsa, kembali lagi kita di Markombur bahas tentang haji, ya kan ini. Pak Haji ada, Umi Ini ada. Hajah ada, Paket ya kan? komplit kita hari ini. Komplit ya. Nanti Hajah Nur Hasanah. Masya Sih, Allah, doain mantap ya kali, pemirsa kan? ya. Kayaknya seru banget itu. Iya kan? Pakai kalau saya dan abang nanti Pak Haji Putra nanti kan pakai lobel aja sini ya kan. Ih, nggak apa-apa bang, kan Masya Allah. Kan nggak harus ya. gitu. Iya, Pak Haji pakai peci. Nanti program kita selanjutnya juga nanti tentang haji. Iya, tentang haji. Silakan Hasanah. Lagi ya. Iya. Nah ini Umi dan juga Pak Haji, kita berbicara tentang persiapan jemaah calon haji perempuan ini masih ya. Nah untuk persiapannya sendiri nih udah sejauh mana sampai saat ini? Karena kan untuk kloter kedua Iya. juga persiapannya dimulai dari Iya. sekarang ya Iya. Umi ya. Boleh dari Umi Jadi terlebih dahulu. alhamdulillah ini sekarang proses sudah mengambil koper ya. Oh, Walaupun agak telat, tapi sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Udah ya. Multazam hari ini tadi baru Udah ambil. mengambil. Hari ini mengambil kloter 8. Ya. Jadi insya Allah persiapan jemaah ini jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri sebenarnya. Apa kostum yang harus beliau bawa gitu ya. Wih. Apa persiapan obat-obatan yang harus berapa dibawa. standarnya berapa Standar, banyak? iya, Ya. pakaian. Kalau Pasang. pakaian ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu ya. Iya. Terkadang ibu-ibu nih Umi ya, pengen kalau dress code-nya merah Merah, semua gitu. iya. Itu gimana tuh? Jadi kita ini kan datang ke rumah Allah ya, kasihlah pakaian yang tidak membentuk badan, pakaian yang warnanya standar, tidak terlalu glamor, tidak terlalu mencolok ya warna itu. Karena biasa kalau jemaah Indonesia itu terkenal dengan batiknya. Batik Oh, ya. batiknya batik. gitu kita ya. pun dikasih baju. Dikasih batik Indonesia. juga ya, batik. Seragam Iya. kita batik. Batik. Jadi Umi sarankan untuk ibu-ibunya, ini sekalian closing tadi ya? Enggak, belum. Belum ya. Jadi ibu-ibunya itu Baju-bajunya. boleh tiru seperti yang Umi pakai ini, karena di Saudi itu lebih adem pakai hitam. Oh, ya. tapi panas. Masya Allah, itulah bedanya. Oh gitu. Nah, bedanya panas sana dengan panas di sini. Oh, menurut teori fisika itu kan yang hitam tuh menyerap. Menyerap panas ya. Menyerap panas. Tapi di sana malah kebalikan. Alhamdulillah kebalikannya. Oh gitu. Karena mindset juga. Dia percaya diri dengan yang hitam. Oke. Kan itu tadi kan. Kenapa begitu? Karena pada umumnya warnanya hitam dipakai wanita-wanita di sana. Iya, wanita Arab memakai warna hitam. Mindset berarti. Jadi kalau kita tidak pakai hitam, kita kelihatan lebih mencolok dibanding yang lain jadinya. Oh, gitu. Asing jadinya begitu. Oh, kalau yang perempuan disarankan Iya, disarankan Hitam perbanyaklah bawa yang warna hitam, warna gelap ya. warna gelap lah pada iya. intinya. Berapa pasang kira-kira selama 40 Kalau hari? 40 hari ini paling banyak tuh 5 pasang. Baju putihnya 2. Baju putih nanti di saat kita mau ke Arafah, Arafah ya. bawa 2 pasang. Wah, wukuf ya. Untuk jadi ihram. Iya, untuk jadi pasangan untuk pelaksanaan tawaf sa'i semua nanti di Arafah kita pakai putih-putih. Nah, kalau mau kenanya paling banyak 2. Supaya apa ini koper juga sekarang kan lagi apa nih ya dibanding tahun-tahun sebelumnya koper kita tahun ini masya Allah Kaku, nggak bisa diisi penuh. bentuknya bentuk fiber. Oh gitu. Iya. Oh, kalau dulu dia apa itu? Dia agak kan elastis. Kain ya, Elastis. elastis ya. Bisa besar, Agak bisa gembung. dibesarin. Ini fiber. Oh, ini pibar. Tapi kalau nggak silap saya lebih mahal fiber, Pak. Itu dia. Jadi tidak usah terlalu banyak nanti soalnya oleh-olehnya nggak muat lagi Nggak nanti muat. kan Oh gitu gitu, ya. oleh-oleh ya. Oleh-oleh beli di pajak ikan aja pemirsa. Nggak usah Karena sudah dibawa-bawa. tersedia juga Udah ya. tersedia ya kan. Beda Oh, itu. beda. Yang dibawa langsung dari sana dengan yang walaupun sama-sama dari sana. Vibes-nya juga beda gitu ya. Ya, dan untuk air zam-zam berapa liter? Nah, Masya Allah. Kita dijatahi pemerintah 5 liter. Diterima orang. di asrama haji itu. Iya. Oh diterimanya di asrama haji. Udah nggak kita yang bawa ya? Kita yang Ginting nenteng. lagi. Nggak ginting-ginting lagi ya? Oh udah tinggal tunggu aja nih 5 jatahnya ibu ini Iya, gitu. benar. Oh 5 liter, 5 liter. 5 liter. Jadi udah lebih mudah lah. Lebih mudah lah kita. Jadi jamaah menerima nanti di asrama haji ketika mau pulang. Enak lah, nggak bawa-bawa itu lagi Jadi sepanjang kalau- jalan iya. berapa Iya, pesawat tidak menjadi itu. beban Enggak para lagi. jamaah juga Jadi ya. selama nanti kita di Mekah, di dalam masjid, itu oleh panitia takmir masjid itu udah disiapkan zam-zam itu di setiap tiang. Jadi di sana dipuaskan minum zam-zam itu setiap Iyalah. hari kan. Iyalah ya. Nah, sehingga tak lagi terkesan harus dibawa dalam botol dan ini Nggak perlu. dilarang ini dilarang. Dilarang ya? Dilarang. Nggak boleh Jadi ya?
Pengalaman tahun yang lewat itu, gimana, dia Pak kan Haji? disorter, kemudian di scan, ketahuan itu Ada air air. zam-zam. Ada air zam-zam. Dan mesti dikeluarkan. Dan itu merepotkan. Oke. Merepotkan. Bongkar Jadi ulang bagi lagi, jamaah ya, Pak. tahun ini perlu kami sampaikan, jangan lagi terprovokasi dengan dulu ayahku bawa zam-zam bebas dibalutnya pakai kain ihram, dilakbannya bisa, sekarang nggak bisa lagi. Tahun yang lewat tak bisa lagi. Di scan ya. Iya. maksudnya? Sudah ada alatnya. Sudah ada membaca alat itu. untuk mendeteksi bahwa di situ ada air dan tidak boleh. Oke. Kenapa? Pemerintah udah ngangkat kemari. Dia asrama haji diterima. Nah, kemudian belakangan ini kan terasa sekali. Kalaupun ada tamu, tak terlalu terbebaninya kita orang itu minta zam-zam. Ah iya, bukan macam dulu ya kan? bukan Ya macam betul dulu, betul. Iya. Karena sekarang hampir tiap harinya pula ada orang sampai di Kuala Namu pulang umrah. Iya betul. Ya kan? Dari Multazam aja ini tiap minggu memberangkatkan. Minimal orang ini 7 kali 1 bulan, 7 Oh rombongan 1 masya bulan. Allah, 7 rombongan. ya. Minimal 7 kali penerbangan Kali setiap bulan. penerbangan. Saudi Arabia Jadi Airlines. air zam-zam itu udah setiap minggu bahkan setiap hari. Iya, Jadi bagi Bapak Ibu jamaah yang akan berangkat tahun ini, tak usah bercita-cita membawa air zam-zam dalam botol. Botol dibalut kain Nggak usah ihram. pakai itu lagi ya. Tak usah. Iya, Yang iya, kedua memang membahayakan. Oh. Dan panitia di sana itu mendeteksi ada alat detektornya. Pasti ketahuan ada air di dalam. Dan itu diminta agar supaya jamaah bongkar. Dan mesti tinggal. Mesti tinggal. Jadi kalau kepingin bawa zam-zam sebanyak-banyaknya, diminumlah di sana, dipuas-puas. Benar-benar sekali. Umi, biasanya kalau di sana itu kalau misalnya waktu sholat kita sendiri yang udah siap-siap berangkat atau ada tim itu panitia yang ngingetin gitu. Kadang jemaah ini, terutama kita yang masuk gelombang 1. Gelombang 1 ini kloter 1 sampai 14. Ini kita ke Madinah dulu nih. Nah, pelaksanaan sholat arba'in. 40 waktu selama 8 hari. Ini kita sebagai pembimbing sudah mengingatkan jemaah. Kadang belum mengingatkan, jemaah sudah pergi duluan. Oh. Nanti hotel udah mulai sepi. Karena kita 40 waktu itu kita memang kejar bener untuk di arba'in di Madinah. Jadi Masya Allah kalau masalah sholat 5 waktu itu jemaah tidak usah lagi Gak dipanggil. usah diingatkan, memang niat mereka Sudah, tuh iya. untuk ibadah gitu ya. Jadi haji mandiri itu memang sudah kita tekankan dari awal selama kita manasik. Jadi pelaksanaan-pelaksanaan di sama KBIH itu mungkin dalam ziarah-ziarah. Tapi kalau untuk pelaksanaan ibadah, Mereka jemaah sudah itu kadang lebih kejar ya. semangat. Lebih semangat lagi ya. Lebih Enggak semangat pakai lagi. enggak Belum seperti masanya. outbound ya kan Iya. kita. Para ibu-ibu tolong berkumpul di enggak gitu ya. Nanti kita udah mau bagi apa, mau lihat, loh kamarnya udah kosong gitu. Udah mereka duluan pergi. Dan saya dengar informasi di sana tidak ada kekurangan makanan ya. Masya Allah. Banyak yang bersedekah. Sultan-sultan. Iya. Jadi di samping yang disiapkan oleh panitia, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Yang pagi itu boleh bisa kadang-kadang kan belum keluar kita dari kamar, kalau tak ke masjid ya udah taruh makan depan pintu. Makan siang, makan malam, full. Nah, nanti itu selama musim haji, baik itu Madinah, Mekah, orang kan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi. Ya. Macam-macam lah dikasih orang tuh, makanan, minuman kan. Oke. Dan memang momen itulah yang mereka tunggu setiap tahun. Di musim-musim haji itu yang dilayani orang tuh bersedekah, memberi. Kelebihannya, kalau di sana orang kan bersedekah langsung 1 kontainer. Iya. Oke, baik. Ini kan sudah di ujung ini Umi dan Pak Haji ya. Mungkin ada closing statement lah dari Umi Haji Alia, kemudian nanti disusul dengan Pak Haji. Mungkin bagaimana tips dan triknya atau mungkin apa kiat-kiat khususnya lah dari Umi dulu lah Iya, untuk singkat, yang jemaah padat, haji jelas. Boleh, ya silakan, perempuan. Umi. Baik Bapak Ibu calon haji jemaah kami seluruhnya dari terutama di Kota Medan, terutama juga ibu-ibunya, terus kekuatan itu kita bangun bersama-sama, tetap jaga kesehatan, insya Allah semua Allah akan jaga. Jadi tidak usah banyak-banyak bawa barang berlebih, kemudian makan makanan yang cukup, terutama buah-buahan menjelang keberangkatan ini, karena kita bukan lagi menghitung bulan, tahun, tapi udah menghitung hari. Besok sudah masuk kloter 2, hari ini masuk kloter 2, besok sudah berangkat kloter 1. Ya, jadi ini tidak lama lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terlebih yang ibu-ibunya juga, Umi sarankan banyak minum vitamin, obat-obatan yang diperlukan tetap dibawa, ya. Terutama nenek-nenek ini yang banyak lansia yang 60 tahun ke atas. Tidak usah sanksi, tidak ada pendamping, insya Allah semua akan sudah diatur oleh pemerintah dan semua insya Allah bersama KB-KBH yang ada di Kota Medan, terutama di Sumatera Utara,
kita dari Forum KBIH Provinsi Sumatera Utara dan FKKBIH Kota Medan ini sudah mendesain sedemikian rupa. Insya Allah ustadz-ustadz dan ustazah yang ikut akan membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, Oke. jadi tidak usah sanksi, semangat. Baik, Oke, terima luar biasa kasih. sekali Mungkin ya. Pak Haji singkat. Singkat Bapak aja, Pak. Ibu jamaah calon haji, optimis saja, kuatkan semangat, percaya diri, tak ada yang susah di sana. Masya Allah. Ke sana Oke. bukan mau nyetor nyawa. Oke, Sana luar mau biasa. bergembira dan happy. Oke, luar menikmati. biasa, Masya Allah. tak terasa juga ya. Iya, sudah terima di kasih, Pak penghujung Haji. acara. Terima kasih, Umi ya, aja, Umi dan juga ya. Pak Haji dan Mudah-mudahan pemirsa yang ada ini. di rumah ya. Intinya adalah mari bersama-sama bahwasanya haji ini jangan ditakuti, Ya, tapi betul. niatkan terlebih dahulu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iya. saya Nur Hasanah dan rekan saya Ya, Putra Andika Siagian, kami undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.